Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang reaksi pembatas. Kita langsung saja ke soal yang menanyakan tentang reaksi pembatas, yakni sebanyak 10 gram tembaga atau Cu direaksikan dengan 20 gram belerang dengan lambang S dengan reaksi Cu ditambah S menghasilkan CuS, semuanya dalam bentuk padatan atau fasenya solid. Kemudian AR-nya diketahui, ArCu 63,5 dan ArS itu 32. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama ditanyakan reaksi pembatasnya yang mana. Yang kedua yang ditanyakan itu masanya, yakni berapa gram CuS yang terbentuk. Kemudian yang terakhir, manakah zat yang bersisa dan berapa gram masanya gitu. Kita mulai mengerjakan dari yang pertama dulu tentang reaksi pembatas. Jadi untuk mencari reaksi pembatas, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menuliskan ulang reaksi yang diketahui di soal. Mari kita tuliskan ulang reaksinya, yaitu antara Cu fasenya solid ditambah S fasenya solid juga menghasilkan CuS, fasenya itu juga solid. Kalau sudah, maka ditulis mula-mula reaksi dan sisa di sebelah kiri reaksi. Kebetulan ini sudah saya tuliskan untuk mempercepat, jadi di sini sudah dituliskan mula-mula reaksi dan sisa atau MRS. Biasa kita singkat dengan MRS gitu. Pada mula-mula reaksi dan sisa atau di MRS itu ada aturan yang berlaku, yakni di MRS satuannya itu harus mol. Jadi satuan di MRS itu harus mol. Jadi harus kita konversi dulu semuanya ke satuan mol atau lambangnya N ya. Nah, kita ubah dulu semuanya yang diketahui ke dalam bentuk mol. Jadi yang diketahui itu kan 10 gram tembaga. Ini masanya Cu ya, atau masanya tembaga direaksikan dengan 20 gram belerang. Berarti ini masanya belerang atau es gitu, sulfur gitu. Nah, kemudian kita konversi ke mol. Caranya yaitu menggunakan rumus N itu sama dengan massa dibagi AR atau MR ya. Kebetulan di sini yang diketahui itu AR-nya, dan ini masing-masing ini cuma ada satu unsur, jadi menggunakan rumus N sama dengan M per AR karena cuma ada satu unsur. Kemudian kita hitung N-nya masing-masing dan dituliskan di bagian mula-mula. Jadi yang diketahui di awal, jadi kan ini mau ada 10 gram tembaga direaksikan dengan 20 gram belerang. Mereka itu baru mau direaksikan gitu. Karena belum mulai direaksikan, jadi baru mau direaksikan, maka dituliskannya di mula-mula. Mula-mula ketika mereka belum dicampur. Jadi di bagian mula-mula sini. Satuannya harus mol, maka rumusnya kan M per AR. Kita langsung ya masukin M-nya itu 10 gram, M-nya, AR-nya itu 63,5 gitu ya. Gramnya nggak usah saya tulis ya. Jadi ini 10 dibagi 63,5. Satuannya sudah mol, massa per AR gitu ya. Kemudian ini juga sama, massanya 20 gram tembaga, 20 gram dibagi AR-nya tembaga 32. Satuannya ini mol. Untuk CuS karena belum mulai direaksikan, ini kan baru mula-mula ya. Jadi belum direaksikan, maka CuS pun belum terbentuk. Ini kan hasilnya, belum ada hasil ya, ini baru mau direaksikan. Kemudian kita hitung 10 dibagi 63,5 itu 0,157 mol. Kita hitung menggunakan kalkulator. Kemudian 20 dibagi 32 gram 32 itu jawabannya 0,625 mol gitu. Jadi kita hitung hasilnya 0,625 mol. Di sini belum ada ya, mula-mulanya belum ada. Kemudian di bagian reaksi di bawahnya ini kita kasih tanda minus dan tanda plus di bawahnya reaksi ya, dengan pembatasnya itu tanda panah ini. Jadi kalau ada tanda panah di sini, ini itu di sebelah kirinya itu minus, di sebelah kanannya itu plus gitu. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan mengisi di bagian reaksi. Cara mengisi di bagian reaksi inilah
di mana reaksi pembatas itu dibutuhkan. Jadi reaksi pembatas ini fungsinya untuk menentukan manakah yang akan kita tulis di bagian reaksi. Ini menggunakan pereaksi pembatas. Bagaimana cara menentukan pereaksi pembatas? Cara mudahnya yaitu menggunakan, di sini kan ada dua reaksi antara Cu sama S gitu ya. Ada Cu banding S gitu. Nah, kita bandingkan Cu banding S dengan rumus mol dibagi koefisien. Ini juga sama rumusnya, yaitu mol dibagi koefisien. Maka nanti reaksi pembatasnya akan ketemu. Jadi molnya tadi ketemu 0,157 dan di sini molnya ketemu 0,625 dibagi koefisien. Pertanyaannya koefisiennya berapa? Kita lihat ya di bagian reaksi sini. Cu ditambah S jadinya CuS. Di sini koefisiennya kebetulan satu semua ya, karena Cu di sebelah kiri ada 1, di kanan juga sudah ada 1, maka ini 1, di sini 1 ya. S-nya ada 1, di kiri juga ada 1, maka kebetulan ini koefisiennya satu semua. Kalau misalkan soal lain mungkin nanti koefisiennya beda ya, tergantung koefisiennya. Jadi ini dibagi koefisiennya Cu itu 1, koefisiennya S itu juga 1, yang di depan Cu sama di depan S itu 1 gitu. Nah, karena sama maka ini hasilnya juga sama ya, 0,157 banding 0,625. Kemudian reaksi pembatasnya yang mana nih? Jadi reaksi pembatas itu yang paling kecil hasil pembagiannya tadi. Kita cari yang paling kecil itu sih ini ya, 0,157, yaitu punyanya si Cu. Jadi reaksi pembatasnya adalah Cu. Jawaban A, reaksi pembatasnya adalah Cu. Reaksi pembatas ini digunakan untuk menentukan manakah yang akan kita tulis di bagian reaksi. Maka di bagian reaksi di sini kita tuliskan sama dengan punyanya Cu. Jadi kalau di sini 0,157, maka di sini 0,157 mol. Reaksi pembatas itu artinya mula-mula dikurangi reaksinya itu harusnya habis gitu. Maka ini reaksi pembatas. Jadi reaksi pembatas adalah reaksi yang membatasi, yang dia pasti habis gitu. Nanti ketika dikurangi dengan si reaksi, mula-mula dikurangi reaksi pasti habis. Maka di sini di bagian reaksi itu sama dengan di bagian mula-mula. Kemudian untuk menentukan reaksi di bagian lain selainnya di bagian reaksi pembatas, di sini ada tanda nih ekuivalen. Artinya ekuivalen apa? Artinya ekuivalen adalah dia sebanding dengan koefisien. Jadi kita buat di halaman baru sini ya. Jadi di sini di bagian reaksi, pada bagian reaksi itu berlaku hukum perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kita lihat molnya itu harus sebanding dengan koefisiennya. Jadi mol itu sebanding dengan koefisiennya. Kita cek di sini koefisiennya perbandingannya 1 banding 1 banding 1. Maka di bagian reaksi juga sama, 0,157 banding 0,157 banding 0,157. Jadi perbandingannya sama ya, ini satuannya mol semua. Kalau misalkan di sini misal ya, ini hanya misalkan saja, misal nih 1 banding 2, misal 1 banding 2 banding 3 gitu. Kalau ini 0,157, maka di sini 2 kali lipatnya ya, 0,3 berapa 14 gitu, dan seterusnya. Ini berarti 3 kalinya. Pokoknya sebanding dengan koefisiennya itu berapa perbandingannya gitu. Jadi perbandingannya sama. Kemudian kita lanjut. Jadi ini udah keisi semua ya, dengan menggunakan aturan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Untuk di bagian sisa tinggal kita hitung aja sebenarnya. Jadi 0,625 dikurangi 0,157, 0,468 mol. Kemudian di sini karena ditambah maka hasilnya 0,157
157 mol. Jadi awalnya nggak ada ya, ini awalnya 0 ditambah 0,157 mol itu sama dengan 0,157 mol. Kemudian ini bisa, kalau sudah selesai di bagian mula-mula reaksi dan sisa, ini bisa untuk mengerjakan semua pertanyaan tadi ya, yang B sama C. Yang B tadi kan reaksi pembatasnya ini tadi CU ya, CU. Kemudian yang B berapa gram CuS yang terbentuk? CuS yang terbentuk sebanyak ini ya, ini yang terbentuk ini. Hasilnya ini atau ini sama aja, 0,157 mol. Kemudian manakah zat yang bersisa? Zat yang bersisa ada 2 ya. Manakah zat yang bersisa? Ada 2, S ya, ini S sisa, CuS juga sisa. Berapa gram masanya? Untuk mencari berapa gram masanya, kita hitung di sini. Jadi sisanya ada 2. Yang pertama itu sisa S. Untuk mencari gram, tadi ketemu sisa S-nya 468 mol. Terus yang kedua itu sisanya CuS itu 0,157 mol. Tapi mungkin maksud dari soal ini adalah sisa yang ini aja ya, yang S aja, karena ini bukan sisa ya, ini lebih kepada terbentuk gitu. Jadi dia reaksi ini membentuk si CuS dengan menyisakan S itu sebanyak 0,468 mol gitu. Maka kita hitung yang ini aja. Untuk mencari masanya, yang ditanya masanya ya tadi, yang ditanya masanya itu menggunakan rumus yang tadi, N itu sama dengan massa dibagi AR. Massa itu sama dengan N dikali AR. Ini dipindah ruas ya ke kiri-kiri. Terus N nya molnya itu 0,468 dikali AR nya S itu 32 ya tadi di atas datanya. Kemudian hasilnya itu sama dengan 14,976 gram gitu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.